Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari matematika, yaitu pengumpulan dan penyajian data. Setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri, dan setiap orang memiliki data pribadinya masing-masing. Jika kalian lihat pada gambar berikut, ada dua data diri. Yang pertama Siti dan Udin. Masing-masing dari data diri Siti terdapat tinggi, berat, golongan darah, dan ukuran sepatu. Begitu juga dengan Udin. Mengenal data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Teman-teman, perhatikan pada tabel berikut. Berikut adalah tabel tinggi badan dan berat badan dari 5 siswa. Terdapat Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani. Data tersebut diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data di atas disebut juga dengan data primer. Beni ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Beni datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Nah, data golongan darah di atas diperoleh oleh Beni tidak secara langsung karena ia mendapatkannya dari UKS. Data tersebut disebut dengan data sekunder. Adapun cara mengumpulkan data, yang pertama dengan tes, bertanya langsung, isian singkat, dan pencatatan langsung. Penyajian data. Beni menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Beni menuliskan di papan tulis. Beni menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5. Setelah Beni menuliskan tinggi badan semua teman-temannya, diperoleh data sebagai berikut. Dalam satuan sentimeter terdapat data 30 siswa mengenai tinggi badan dari kelas 5. Dari data di atas diperoleh tinggi badan tertinggi adalah 165 cm dan tinggi badan terendah adalah 138 cm. Membaca data dan menafsirkan. Menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Data sebelumnya dapat diurutkan dari yang paling kecil seperti berikut. Berdasarkan data sebelumnya diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, data terendah adalah 138 cm dan siswa yang memiliki tinggi 138 cm ada 2 anak. Lalu data tertinggi yaitu 165 cm. Dan siswa yang memiliki tinggi 165 cm adalah 1 anak. Sisanya dapat kalian perhatikan pada video berikut. Penyajian data dalam bentuk tabel. Berikut adalah daftar golongan darah dari tiap-tiap siswa. Masih menggunakan daftar golongan darah, bentuk tabel tersebut keuntungannya sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5. Yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Pada tabel tersebut terlihat banyaknya siswa, ada 30 siswa. Kelemahannya adalah apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus menghitung satu persatu. Misalkan berapa anak yang memiliki golongan darah A, data dapat dilihat dari anak-anak yang memiliki golongan darah A, yaitu Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Ahsin, Mahmud, Ahmad, Sila, Umar, Wali, dan Panji. Namun, tabel sebelumnya dapat kita sederhanakan lagi menjadi kolom nomor, golongan darah, dan nama siswa. Berdasarkan tabel tersebut,
Kalian sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat, yaitu A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. Golongan darah A ada 12 anak, golongan darah B ada 7 anak, golongan darah AB ada 3 anak, dan golongan darah O ada 8 anak. Jika tabel sebelumnya kita menulis nama-nama anak masing-masing pada golongan darah, sekarang kita akan mewakilkannya pada angka, atau kita bisa sebut dengan tabel frekuensi. Contoh soal, hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Dan pertanyaannya, buatlah tabel frekuensi dari data berikut. B. Tentukan nilai tertinggi dan terendah. C. Berapa anak yang mendapatkan nilai di atas 75? Untuk mempermudah data diurutkan dari yang paling kecil, diperoleh hasil sebagai berikut. Kita akan menulis nilai terendah terlebih dahulu, dari 65 dan dilanjut sampai 95. Dari data tersebut dapat dikelompokkan siswa dengan nilai yang sama sebagai berikut. Nilai 65 ada 2 anak, nilai 70 ada 5 anak, nilai 75 ada 9 anak, nilai 80 ada 3 anak, nilai 85 ada 4 anak, nilai 90 ada 3 anak, dan nilai 95 ada 4 anak. Karena pertanyaan yang pertama adalah buatlah tabel frekuensi dari data tersebut, maka dapat kita buat tabelnya seperti berikut, dengan kolom nomor, nilai, dan banyaknya siswa atau frekuensi. Untuk nomor 1, nilainya dengan 65 dan banyaknya siswa ada 2. Begitu seterusnya sampai dengan nilai tertinggi. Untuk pertanyaan yang B adalah tentukan nilai tertinggi dan terendah. Untuk nilai tertinggi yaitu nilai 95 dan nilai terendah adalah 65. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C adalah berapa anak yang mendapatkan nilai di atas 75. Mari kita lihat, anak yang mendapatkan nilai di atas 75 adalah anak yang mendapatkan nilai 80, 85, 90, dan 95. Masing-masing kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 14 anak yang mendapatkan nilai di atas 75. Selanjutnya, kalian berlatih untuk menyampaikan dan menyajikan data melalui soal-soal berikut. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.